Seperti embun pagi, sabdamu menyegarkan jiwa kami yang kering. Sabda Tuhanlah jalan kebenaran dan hidup, tuntun kami hingga selamanya. Para saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada minggu ini kita memasuki minggu ke-6 masa Paskah. Dan tidak lama lagi kita akan merayakan Hari Raya Roh Kudus turun atas para rasul. Dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus pada malam perjamuan terakhir memberikan wejangan terakhir untuk menguatkan iman para rasul sebelum dia menderita wafat dan bangkit. Yesus sangat mengasihi mereka sampai detik-detik terakhir dalam hidupnya di dunia ini. Walaupun dia tahu bahwa akan ada muridnya menyangkal dan menjualnya. Yesus mengatakan kepada para rasul, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan aku akan meminta Bapa mengutus roh kebenaran, yaitu Roh Kudus, untuk menyertai kamu." Tuhan Yesus tahu dengan pasti apa yang bisa terjadi kepada para rasul. Para rasul adalah manusia biasa yang tidak sempurna, penuh dengan kekurangan. Ada rasa ketakutan, ada rasa kekhawatiran, ada rasa kegelisahan, ada rasa kebingungan, dan bahkan ada ketidakpercayaan mereka kepada Yesus. Mereka masih berada dalam dunia yang tidak mengenal dan tidak percaya kepada Anak Tunggal Allah. Oleh karena itu, Roh Allah lah yang akan menguatkan iman para rasul dalam pewartaan kabar keselamatan dari segala macam ancaman, penolakan, penindasan, penistaan, penganiayaan, bahkan pembunuhan. Kasih kepada Yesus akan tampak dalam kenyataan dunia yang akan mereka hadapi. Dunia akan memperlakukan para rasul sama seperti kepada Yesus. Tuhan Yesus pernah mengatakan kepada para murid, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Jikalau mereka menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu." Sama seperti Tuhan Yesus mengasihi para rasul dengan kasih yang sempurna dan meminta kepada Bapa untuk mengutus rohnya, dia pun sangat mengasihi kita dan mengutus rohnya kepada kita yang percaya kepadanya agar tetap setia dan percaya kepadanya. Dia meminta kita bahwa hanya dengan mengasihinya, kita mampu melakukan segala perintahnya. Sebab barang siapa memegang perintahnya dan melakukannya, dialah yang mengasihilah. Dialah yang mengasihi Yesus. Kasih itu berasal dari Allah. Setiap orang yang hidup dalam kasih, dia hidup dalam Allah. Karena Allah adalah kasih. Kasih Allah hendaklah menjadi pedoman kasih kita kepada Dia yang lebih dahulu mengasihi kita. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kasihnya kepada dunia adalah kasih yang sempurna. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya.
Jikalau kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Para saudara yang terkasih dalam Tuhan, dunia tidak mengenal Dia. Dunia tidak percaya pada Dia. Tetapi kita mengenal dan percaya kepada Dia. Untuk mengasihi Allah bukanlah dengan kata-kata hampa. Kasih kepada Allah bukanlah seperti kasih yang kita berikan kepada sesama sebagai balas jasa atau acapkali membeda-bedakan orang. Mengasihi berarti mencintai Dia, berharap pada Dia, percaya pada Dia yang adalah Allah yang harus disembah. Dialah Allah yang benar. Tidak ada Allah lain yang menjamin kehidupan kekal. Kasih kita kepada Allah seharusnya seperti kasih Allah yang tampak dalam diri Yesus yang mengasihi kita sampai wafat di kayu salib. Kita mesti mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa raga kita, dengan seluruh akal budi kita, dan seluruh hidup kita. Karena itu, kasih kita kepada Tuhan hendaklah hidup dalam iman yang nyata dalam suka dan duka sebagai pengalaman iman sehari-hari dalam keluarga kita masing-masing. Entah sebagai bapak, entah sebagai anak, entah sebagai siapapun di tempat di mana kita berada. Kasih kita kepada Allah janganlah berpura-pura yang hidup dalam kepalsuan hidup. Jangan kita bersandiwara dalam kasih kita kepada Allah. Melalui apa? Melalui pikiran kita, melalui kata-kata kita, melalui perbuatan kita. Hanya untuk menutupi segala kecurangan kita, kelicikan kita sebagai murid-murid Tuhan. Kasih itu, dia tidak mengenal manipulasi hati dari kebenaran, dari kejujuran, dari ketulusan, dan dari keadilan. Kasih adalah pengorbanan jiwa yang sangat besar kepada Allah dengan utuh. Kasih itu akan sempurna bila dipersembahkan dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Para saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita hidup dalam kasih Allah, sebagaimana Yesus Kristus juga telah mengasihi kita, yang telah menyerahkan nyawanya sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tuhan Yesus memberkati. Seperti embun pagi, sabdamu menyegarkan jiwa kami.